Sebab kami ada untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terus Tuhan bawa kami Tuhan untuk seirama dengan-Mu. Terus Tuhan bawa kami Tuhan seirama dengan hati-Mu. Kemana yang Kau mau Tuhan, biar kami melangkahkan kaki kami. Kemanapun yang Engkau mau, kami mau maksimal Tuhan. Kami enggak mau Tuhan, hidup kami hanya sekedar berlalu saja. Kami mau maksimal di hadapan-Mu. Kami mau ada untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau bertumbuh dengan kuat Tuhan di dalam-Mu. Kami mau berbuah lebat Tuhan. Amen. Seperti yang Engkau mau. Kami mau Tuhan, kerajaan-Mu Tuhan terus terpancar kuat. Amen. Di setiap langkah kami. Yes, Father God. Ajari kami Tuhan, bawa kami, paksa kami Tuhan. Amin Tuhan. Sebab seringkali kami enggak tahu Tuhan yang terbaik untuk hidup kami. Kami enggak tahu Tuhan terbaik Tuhan untuk hidup kami. Cuma Engkau yang tahu Tuhan. Ya Tuhan. Buka mata kami seperti Engkau membuka mata murid-murid-Mu. Agar kebenaran firman-Mu semakin nyata, semakin nyata dalam hidup kami. Pribadi-Mu Tuhan semakin nyata dalam hidup kami. Anugerah pengenalan akan Engkau Tuhan terus tercurah atas hidup kami. Ini perjalanan hidup kami. Ini perjalanan kami bersama-Mu. Perjalanan keserupaan dengan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh hikmat wahyu pengertian turun atas setiap kami. Amin Tuhan. Bawa kami untuk bisa menangkap seperti yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan. Dan semua yang siap katakan sama-sama. Amin, amin. Haleluya. Shalom, shalom. Nah, sebelum saya, thank you. Sebelum saya melanjutkan, mungkin saya tanya dulu sama saudara-saudara ya. Karena ada beberapa dari teman-teman memberi masukan lebih enak saya ngobrol di bawah. Nah, teman-teman lebih nyaman semuanya saya di sini atau saya di tengah situ? Tengah sini. Tengah situ. Yang vokal kan belum tentu semuanya nyaman. Coba lebih nyaman di mana? Di sini, di tengah? Di sini. Oke, yuk. Saya pindah saja. Wah, thank you, Pak. Kameramen nggak pusing? Harusnya saya tanya sama kameramen, saya tampak lebih gendut di atas atau di bawah gitu ya. Di bawah tampak lebih gendut ya. Ya wes lah, nggak apa-apa ya. Ini siap-siap nanti ya puasa ya. Oke, saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana untuk kita tuh sebenarnya gini, banyak hal-hal yang Tuhan sudah taruh di dalam DNA saudara dan saya. Benih-benih ilahi itu Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara dan saya. Bahkan sebelum saudara dan saya istilahnya didoain sama hamba Tuhan tertentu. Diurapi sama hamba Tuhan tertentu. Sebenarnya apa yang dikerjakan ketika saudara didoakan, ketika saudara dinubuati dan lain sebagainya. Saudara harus tahu itu semua sudah ada di DNA Anda. Tapi ketika saudara menerima nubuat, doa, penumpangan tangan, itu di-recall kembali. Di-recall tahu maksudnya apa? Seperti diaktifkan kembali. Jadi saudara gini, saudara harus mulai mencermati perjalanan hidup saudara.
dari saudara di masa muda, di masa anak-anak, perjalanan Anda pada waktu masih di bawah asuhan orang tua, dalam pendidikan, di sekolah, bergaul dengan teman-teman, dan lain sebagainya. Semuanya itu kalau Anda pelajari betul, itu seperti potongan-potongan puzzle kecil. Dan ketika Anda susun sedemikian rupa, Anda bisa tahu tuh gambaran besarnya kira-kira untuk melengkapi puzzle-puzzle yang masih kosong itu seperti apa. Bisa ngerti maksud saya, saudara? Jadi banyak orang masih menantikan tujuan hidupnya, bahkan di umur-umur yang harusnya dia sudah ngerti gitu. Jadi harusnya saudara sudah memahami hal ini dari masa muda saudara. Contoh-contoh. Bahwa kalau saudara memahami pertemuan kita dengan Tuhan, pertama kalinya itu seperti apa, itu kadang-kadang menentukan perjalanan kita itu seperti apa. Musa contohnya. Ya kan, Musa itu kan pertama kali dia bertemu sama Tuhan, mendapatkan panggilan dari Tuhan itu di mana? Masih ingat nggak? Di mana? Burning bush? Bukan burning bush, bukan di semak berapi, bukan. Pada waktu dia di Mesir, dia dapat panggilan dari Tuhan di situ, tapi dia nggak tahu how to react. Ngerti ya saudara? Dia nggak tahu bagaimana bereaksi dengan panggilan Tuhan. Loh, bukannya pada waktu dia setelah dia keluar dari Mesir 40 tahun di bawah bekerja dengan mertuanya, lalu dia dapat panggilan. Enggak, itu panggilan selanjutnya. Panggilan Musa pada waktu pertama, pada waktu dia di tanah Mesir. Anda bisa cek di dalam perjanjian baru itu, Paulus menjabarkan hal ini di Kisah Para Rasul. Tapi hari ini kita nggak buka itu buat PR, buat saudara-saudara. Jadi yang suka PR, ya ini PR-nya gitu ya. Anda cari di Kisah Para Rasul pasti ketemu. Di situ Musa dapat panggilan dari Tuhan, tapi dia bereaksi dengan dia turun, lalu dia membunuh salah satu pengawal dari Firaun, dari Mesir. Bahwa dia berpikir, aku di sini hadir untuk menyelamatkan saudara-saudaraku. Dan ternyata akhirnya dia menjadi jadi buruan Firaun pada waktu itu. Ya, saudara masih ingat ya. Jadi nanti ya kalau Anda pelajari sejarahnya, wah itu seru banget saudara. Itu Musa itu dramanya itu keren banget lah istilahnya menurut saya ya. Karena bagaimanapun Musa itu dididik sebagai Prince of Egypt. Sebagai pangerannya Mesir. Orang-orang yang hidup di rumah-rumah besar. Jadi Musa itu bisa menyebut dirinya sebagai Farao atau Firaun. Karena Firaun itu sendiri memiliki arti orang yang tinggal di rumah besar sebenarnya. Nah, Musa dididik bagaimana untuk akhirnya dia menjadi jenderal besar di Mesir. Cuma permasalahannya memang pada waktu itu si anak aslinya Firaun pada waktu itu tidak terlalu bersinar. Nah nanti Anda akan bisa ngerti gitu, wah itu Firaun kayak gitu tuh karena Tuhan yang membuat dia istilahnya keras hati. Saja secara instan tiba-tiba orang ini kayak dihipnotis sama Tuhan, seakan-akan kehilangan kesadaran, terus kehilangan yang namanya free will-nya, lalu tiba-tiba Firaun keras hati. Enggak. Itu tuh terjadi pada waktu mereka hidup bersama-sama. Firaun yang hendak membunuh Musa, maksudnya gini, Firaun yang hendak membunuh Musa itu kan bapaknya Firaun yang akhirnya berurusan sama Musa dan berurusan dengan 10 tulah. Iya toh? Nah, jadi pada waktu si Musa ini masih seakan-akan tinggal dengan satu lingkungan dengan si putra mahkota ini, rupanya si putra mahkota ini tidak terlalu bersinar. Sedangkan prestasi Musa banyak sekali pada waktu itu gitu ya. Bahkan dulu Pak Agung pernah bahas dia mengusir 1 juta tentara Ethiopia. Menaklukkan 1 juta tentara Ethiopia itu enggak main-main saudara. 1 juta itu kan kalau dikumpulin kan ya lumayan saudara ya. Banyak banget itu saudara. Artinya dia punya leadership yang sangat luar biasa pada waktu itu. Tapi
Sekali lagi, ketika panggilan Tuhan dalam hidup Anda itu terjadi, ternyata memang skill yang saudara dan saya punya itu tetap dibutuhkan enggak? Tetap dibutuhkan, namun hatinya harus diberesin. Makanya Anda akan ngerti kenapa kok cuma kesalahan Musa ini sebenarnya mau membunuh siapapun sebenarnya nggak ada masalah loh. Dia tuh Prince of Egypt, dia tuh jenderal besar loh. Tapi memang ditunggu kesalahannya. Sampai akhirnya ketika dia membunuh salah satu penjaga tentara, bukan tentara ya, salah satu orang Mesir, penjaga para budak lah. Bunuh, akhirnya Firaun yang bertahta pada waktu itu berikhtiar untuk membunuh Musa. Karena apa? Ya emang ditunggu-tunggu. Karena kalau enggak anaknya enggak akan naik sebagai raja. Kan kayak gitu saudara. Jadi Anda bayangkan ya kalau misalnya jadi anaknya Firaun pada waktu itu. Tiap hari ya dengar dari bapaknya gini. Kamu tuh gak kayak Musa. Tiap hari dengarnya kayak gitu. Bayangin tuh kayak gimana. Tuh Musa tuh udah buat gini, Musa udah buat kayak gitu. Kamu tuh kok gak kayak Musa. Mungkin hampir tiap hari dengar kayak gitu. Akhirnya gimana? Dia akan muncul karakter yang gak bisa nih, aku gak boleh menjadi weakling katanya. Weakling itu apa? Gak boleh jadi mata rantai yang lemah. Benar gak sih? Ya benar gak? Ya kalau salah tolong gantiin. Enggak apa-apa, kasih tahu aja kalau salah. Oh tegang banget. Jadi akhirnya Anda bayangkan bahkan ketika Musa 40 tahun kan dia keluar dari Mesir. 40 tahun Musa belajar leadership, belajar perang, belajar itu semua, belajar semua ilmu dari Mesir, dari sekolah terbaik di seluruh dunia pada waktu itu. Kenapa? Kenapa sih kalau enggak Musa udah aja di bawah didikan orang tuanya saja? Loh sebenarnya kalau misalnya dibuat-buat sebenarnya bisa enggak sih Musa itu tanpa diasuh oleh putri Firaun sebenarnya dia bisa enggak gede? Selamat sampai gede bisa enggak? Bisa, sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa karena pada waktu Musa dewasa juga ditemukan ada laki-laki lain kan di antara bangsa Israel. Bisa ngerti maksud saya saudara? Jadi apakah itu semuanya mati? Sebenarnya bisa dibilang enggak juga gitu. Tapi ya kemungkinan selisih 1 tahun dari Musa, pada 1 tahun dibantai semua mungkin. Nah lalu pada waktu itu setelah ketemu baru tuh Musa dia lari dari tanah Mesir. Setelah dia lari dari tanah Mesir, sebentar saudara ini berisik banget, saya matikan dulu. Tadi mau saya matikan lupa. Nah setelah dia lari dari tanah Mesir, butuh 40 tahun untuk membenahi apa yang di dalamnya Musa. Sampai akhirnya beberapa skillnya seakan-akan luntur. Betul ya? 40 tahun loh, 40 tahun sampai ketika Tuhan panggil lagi, Musa ngomong gini, aku ini gak bisa ngomong gitu kan. Ya udah deh dibantu dulu sama saudaramu Harun. Beberapa tulah yang awal itu tuh sebenarnya Harun yang mengeksekusi. Bukan Musa, nanti Anda baca sendiri. Karena istilahnya gini, sisi koleriknya Musa nih hilang pada waktu itu. Karena ya kerja di bawah mertua gitu ya. Lalu dipanggil sama Tuhan, dipulihkan lagi, skillnya kepake enggak? Skillnya Musa pada waktu pendidikannya dia 40 tahun di tanah Mesir kepake enggak? Kepake saudara. Itu mimpin bangsa segitu banyaknya, 3 juta orang, 2 juta orang atau 3 juta orang. Itu enggak main-main saudara. Yang pernah jadi tour leader 40 orang aja satu bus. Itu misalnya anggap aja umurnya cukup beragam. Ada yang di atas umur 60 dan ada yang masih umur 3 tahun. Itu rasanya kayak gimana? Pusing loh.
siapa namanya, penerusnya Musa itu, Joshua, nangis 1 bulan loh. Menurut saya tuh belum tentu cuma nangisin Musa ya. Sampai Tuhan kan 3 kali ngomong, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, betul? Itu nangis 1 bulan tuh menurut saya, nangisi Musa ya nangisi Musa. Tapi begitu keluar dari tenda ngeliat orang segitu banyaknya, ngeliat kebebalan bangsa Israel, masuk tenda lagi nangis lagi. Why me? Gitu ya. Mungkin gitu. Sembari dia ngeliat mungkin saudaranya Musa kan, Miriam, modelnya kayak gitu ya. Modelnya seperti itu ya, Anda baca sendiri modelnya seperti apa. Gak gampang memimpin bangsa segitu besarnya. Nah, tapi di sini gini loh, supaya Anda ngerti, memang Tuhan limpahkan anugerah untuk saudara dan saya supaya kita tuh bisa maksimal di dalam panggilan kita. Ya, namun jangan lupa ada bagian yang harus kita kerjakan. Istilahnya, saudara ini membawa pelita, tapi Anda harus menyiapkan minyaknya. Tuhan yang menyalakan pelitanya. Kalau kita tidak siapkan minyaknya, jangan paksa Tuhan nyalakan pelitanya. Kalau Anda nggak siap wadahnya, jangan paksa Tuhan untuk memberkati saudara dengan kekayaan yang Anda mau. Kenapa? Anda kebayang minyak belum ada, paksa Tuhan untuk menyalakan. Bawa aku ke next level, aku pokoknya pengen. Jadi percepatan itu kita teriakkan, kita minta sama Tuhan bukan karena memang kita sudah siap, bukan karena kita siap untuk mengalami ujian, pencobaan di dalam percepatan. Loh, ingat loh, Anda masuk percepatan, artinya istilahnya eptanasnya dirapel tuh. Eptanas itu ujian akhirnya. Ujian akhirnya tuh dirapel tuh. Yang harusnya mungkin SD 6 tahun belajar, udah gitu ujian di tahun ke-6. SMP 3 tahun belajar, ujian di tahun ke-3. Mendadak, misalnya percepatannya, katakanlah percepatan cukup cepat gitu ya. 6 minggu ujian, 3 bulan ujian. Kalau belum siap saudara, waduh, rambut rontok sebelum waktunya saudara. Mendadak setelah Anda foto 1 tahun kemarin sama 1 tahun sekarang kok mukanya beda banget ya gitu. Serius. Jadi kadang-kadang orang teriak pengen percepatan karena nggak betah dengan pembentukannya. Jujur, betul nggak? Percepatan gitu. Karena apa? Karena udah muak dengan pembentukannya. Gini ya, Anda harus tahu percepatan. Jadi gini. Di dalam proses kehidupan saudara dan saya, sampai akhirnya buah itu muncul. Nanti Anda baca ya di dalam Yakobus, saya sudah pernah bahas beberapa minggu yang lalu. Berbahagialah ketika mengalami ujian pencobaan, betul ya? Karena itu akan menghasilkan buah yang matang. Begitu buahnya matang dan buahnya tetap, kamu gak kekurangan suatu apapun. Betul gak? Nah lalu, kita tuh ngadepin ujian pencobaannya. Kalau bisa sih jangan Tuhan ya. Gak ada badai lah dalam hidup saya gitu. Jangan ada badai dalam hidup saya. Gimana saudara? Tidak teruji. Kita pengen percepatan karena kita muak dengan pembentukannya. Jadi gini. Anggaplah sebagai ujian dan pencobaan itu sebagai kayak eptanasnya tuh. Sekarang ujian kelulusan atau ujian akhir istilahnya. Loh kok amin. Ujian kelulusan atau UN. UN itu apa? United Nation. sorry saudara. UN itu apa? Ujian nasional. Ya. Di ujian nasionalnya. Itu tuh bagian ujian dan pencobaannya. Ujiannya itu. Ngerti ya saudara ya? Itu tuh ibarat saudara langsung hadap-hadapan sama Goliatnya. Di hadapan saudara. Ya nanti kalau bicara tentang Goliat sebenarnya ukuran Saul sama Goliat tuh ya nggak jauh-jauh banget sebenarnya. Cuma nggak punya nyali aja Saul tuh sebenarnya. Gitu ya kan, Saul kan yang terkenal cakep
di antara seluruh bangsa Israel. Ya kan, kalau Daud terkenal imut. Nah, kan kayak gitu. Nah, si cakep ini rupanya nggak mau ada luka di mukanya mungkin ya. Aduh, nanti gue berantem sama yang model kayak gini, nanti ke perawatannya lebih ribet lagi nih gitu kan gitu. Jadi butuh nyali nggak? Butuh nyali. Dan ternyata nggak cuma butuh nyali, ilmunya butuh nggak? Butuh. Tapi waktu pelatihannya kesel kita. Pelatihannya Daud pada waktu dia menggembalakan kambing dan domba, itu pelatihan untuk dia tuh bisa berantem tuh sama Goliat kan gitu. Ada latihan fisiknya? Ada. Ada latihan mentalnya? Ada. Daud itu ya dia tulis pengucapan syukurnya 2 kali. Yang satu kalau nggak salah di Samuel atau di Raja-Raja, saya lupa lagi. Yang satu dia tulis di Mazmur. 2 kali dia sebut, Tuhan yang ngelatih aku sampai tanganku ini bisa berperang dan bertarung. Dan aku bisa melengkungkan busur tembaga. Bayangin. Melengkungkan busur tembaga itu bukan busur tembaga diginiin. Bukan. Melengkungkan busur tembaga itu Anda tahu ya bentuknya busur. Kan kayak gitu saudara. Lalu dikasih entah itu tali, entah itu apa. Pokoknya supaya bisa melontarkan si anak panah kan. Untuk membengkokkan busur itu butuh tenaga enggak? Bukan busur bambu, saudara. Ya, bukan busur akrilik. Sekarang kan banyak yang jual yang panah-panah pakai akrilik gitu ya. Bukan busur akrilik yang dengan mudah dibengkokkan. Karena Anda harus tahu kalau busur panah itu menentukan si anak panah ini bisa meluncur seberapa jauh. Dia harus punya elastisitas dan dia harus punya kekakuan tertentu. Semakin kaku, itu lompatnya tuh makin jauh tuh si anak panahnya. Busur tembaga loh, bayangkan. Dilengkungkan sama dia, das. Berarti ada pelatihannya? Ada. Ada latihan fisiknya? Ada. Latihan mentalnya, wah jangan dibahas itu mah. Latihan mentalnya Daud udah pengen dibunuh sama mertuanya sendiri, bayangin. Tertolak sama keluarganya, dia sampai bilang, di dalam dosaku dikandung ibuku, dia bilang sampai kayak gitu. Itulah kenapa beberapa penafsiran bisa dibilang si Daud ini, ya itu, anak haram, anak ilegal. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi dia tertolak di masa kecil, gak betah di situ. Tapi setelah dia diurapi sama Samuel, ini ya sebelum saya masuk ke ayat yang saya baca nanti. Karena gini loh, panggilan Tuhan dalam hidup Anda tuh gede, saudara. Gede. Begitu nanti kita balik ke surga, ya ampun Tuhan, segini banyak ya yang belum cair ya, gitu nanti. Ngerti gak maksudnya segini banyak yang belum cair? Begitu Anda masuk rumah saudara, lalu dikasih tahu mungkin sama malaikat gitu ya. Atau mungkin dikasih tahu nanti dengan binatang-binatang yang berkeliaran di rumah Anda gitu misalnya. Loh emang ada? Loh kalau yang senang ya ada, bisa gitu kan. Dikasih tahu orang perbendaharaannya di situ. Begitu Anda buka, wah emas berlian numpuk. Senang gak? Yakin senang. Buat apa emas berlian numpuk di surga, buat apa? Keluar dari rumah loh, emas dipakai buat aspal. Buat bayar internet, buat beli Starlink di sana. Buat bayar listrik kan enggak. Buat apa? Bisa kebayang. Artinya segala sesuatu yang Anda taruh di perbendaharaan Anda di surga, bahwa itu nanti akan dipakai di sini juga. Itulah kenapa Tuhan Yesus sempat bilang kan, kepada mereka yang mempunyai diberi, yang enggak punya tes, yang enggak punya apapun yang daripadanya akan diambil. Loh, kenapa? Karena Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Kenapa yang punya kok malah dikasih? Ya saldonya ada di surga kan kayak gitu.
Jadi dikasih nggak? Ya dikasih. Nah nanti kita akan bahas bagaimana cara mencairkannya. Wah itu yang paling seru toh. Kalau sempat. Nah lalu kepadanya yang nggak punya kenapa diambil? Karena Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Kalau Anda yang pernah belajar tentang knowledge tentang finansial atau pengetahuan tentang finansial, nanti Anda akan belajar bagaimana untuk membuat bukan hanya tabungan tapi bikin safety net. Safety net itu bukan jaring pengaman, apa ya safety net? Iya jaring pengaman sih bahasa Indonesia jaring pengaman. Safety net itu jadi cadangan finansial yang dipakai untuk keperluan mendadak yang besar tiba-tiba. Dana darurat, ya kan. Contohnya dana darurat, waduh aku harus oplas. Hidungku mau tak tambahin 15 meter, itu bukan dana darurat itu. Enggak, bukan itu contohnya. Apa ya contohnya? Contohnya misalnya terjadi sesuatu yang tidak terduga. Nah, pandemi misalnya. Dana darurat itu dipakai, dicairkan di situ. Nah Tuhan ini memperhatikan saudara dan saya. Ini enggak ada safety netnya nih orang ini. Akhirnya gimana caranya supaya safety netnya ada, saldonya di kerajaan surga ada, apapun yang ada daripadanya diambil. Di saat-saat tidak mendesak, ya wis lah kamu ini istilahnya dalam kehidupan sehari-hari dibuat akhirnya sama Tuhan ya pas-pasan dulu gitu loh. Pas-pasan ngerti ya maksud saya? Kan banyak versinya, bukan pas pengen pas ada ya. Wah gak apa-apa, aku rela Pak pas-pasan Pak. Pas pengen pas ada gitu. Pas pengen bangun gedung pas ada duitnya ya bukan gitu. Ya emang itu juga ada pas-pasan versi itu, ya, ada. Nanti kita bahas. Tapi ketika Tuhan apapun yang daripadanya diambil, itu maksudnya orang yang gak ada saldonya di sana. Apapun yang daripadanya diambil, dibuat pas-pasan itu apa? Ya antara pas butuh, bukan pas butuh pas ada. Pas mepet pas ada. Mepet tuh. Atau pas mepet pas ada? Pernah ngalamin ya, aku pernah ngalamin gitu ya. Pas mepet pas ada itu, pas mepet pas ada itu pas waktu listrik udah menjerit-jerit itu, baru ada duitnya gitu. Ya kan, tapi ya ada juga orang yang lagi mepet-mepet kayak gitu masih aja judi online gitu. Aku ini nggak ngerti sama orang-orang zaman sekarang ini. Jadi Tuhan tuh baik. Dia memperhatikan gitu loh, sampai segitunya. Akhirnya nanti begitu ada seseorang lah, saya berdoa tidak ada di antara kita yang kayak gitu. Saya doa saya bahwa semua di antara kita ini adalah termasuk golongan yang karena dia ada maka ditambahkan. Nah kayak gitu. Bukannya karena enggak ada malah apa yang ada diambil. Bisa ngerti maksud saya saudara. Jadi Tuhan tuh memperhatikan saudara dan saya. Katakanlah si orang ini karena dia dalam tanda kutip nggak punya saldo tuh di surga. Mau nggak mau. Dibuat mepet. Tapi begitu dia ngalamin sesuatu, baru terjadi mujizat. Kan ada ya orang-orang kayak gitu ya. Harusnya ya menurut saya kuota mujizat Anda pakai untuk jadi berkat untuk jiwa-jiwa. Bukan untuk kita doang saudara. Ya toh, bukan untuk kita doang, enggak lah. Kuota mujizat itu kalau bisa itu Anda dan saya pakai untuk kemuliaan Tuhan dan jiwa-jiwa dimenangkan. Bukan untuk, waduh lagi flu nih, dalam nama Yesus sembuh. Enggak cuma gitu doang saudara. Enggak cuma itu doang. Jadi gini, pahami itu. Nah kembali lagi tentang proses dan ujian. Nah proses itu adalah sistem belajar mengajarnya. Masa waktu belajar mengajarnya saudara. Proses itu. Jadi proses itu kayak dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu ada masa belajar mengajar ya. Nah proses itu itunya. Di mana saudara dipersiapkan sedikit demi sedikit sama Tuhan.
Anda mendapatkan edukasi dari mentor Anda menghadapi permasalahan kecil-kecil. Tanya Tuhan, kan saya selalu ingatkan. Kalau Anda begitu permasalahan besar, lalu Anda datang ke hamba Tuhan tertentu, Anda tanya sama hamba Tuhan itu, tolong tanyain Tuhan, ini pilihan mana yang saya harus ambil. Itu sudah terlalu terlambat sebenarnya. Harusnya saudara dan saya dimulai dari hal-hal kecil, mulai tanya Tuhan. Latih diri kita untuk bisa menangkap bahasa Tuhan, kan gitu. Nah itu prosesnya. Nah bedanya apa dengan orang yang mengalami percepatan? Proses belajar mengajarnya dimampatkan saudara. Dimampatkan, mendadak harus berhadapan dengan 5 raksasa dalam satu waktu. Tapi semua itu terukur. Percepatan Tuhan. Begitu datang raksasa, Tuhan, ini kan gitu kita seringnya. Ya toh. Kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang kita minta gitu loh. Tapi kalau Anda ngerti, percayalah, yang paling penting Anda tutup doa Anda dengan rancanganmu Tuhan yang jadi. Bukan yang aku mau. Jangan maksa apa yang kita mau. Tapi kan Pak, kalau misalnya Tuhan itu kan kita minta, udah aja ketuk terus. Niati ngetuknya Pak. Kok perlu puasa apa segala macam. Nanti kan Tuhan kasih, iya tapi belum tentu itu yang terbaik. Belum tentu itu yang terbaik, jangan paksa Tuhan. Nanti kalau Tuhan turutin nangis. Selalu kita menggunakan ayat yang Engkau di dalamku, aku di dalammu, maka apa saja yang kau minta, semuanya akan kuberikan kepadamu. Itu senang kan ayat itu kan. Padahal Anda tahu, Anda di dalam Tuhan. Tuhan berkuasa dalam hidup Anda. Anda gak akan minta apapun yang bukan jatah saudara. Saya ulangi sekali lagi. Anda di dalam Tuhan, Tuhan hidup dalam hidup saudara, bertahta dalam hidup saudara. Percayalah, Anda tidak akan mengingini apa yang bukan jatahmu. Anda hanya mengingini apa yang Tuhan mau kasih dalam hidupmu. Makanya apapun yang Anda minta, pasti dikasih. Wah, kalau nggak bisa pakai ayat itu, saya pakai ayat yang satunya Pak. Ayat yang mana? Kan seorang ayah tidak akan memberi ular ketika anaknya meminta roti Pak. Wah. Emang si anak tahu yang mana roti, yang mana ular? Kadang-kadang kan, emang kalau gini, kalau anak minta ular, emang bapaknya mau kasih ular? Enggak kan? Kan yang saya minta roti Pak, bukan ular. Emang kita tahu mana yang roti, mana yang ular? Percayalah saudara, buah pengetahuan tidak membawa saudara dan saya semakin tahu. Efek buah pengetahuan itu hanya membuat saudara dan saya merasa tahu, sok tahu. Jadi kita sebenarnya tahu gitu. Seorang anak bisa minta mainan yang bisa mencelakakan dirinya sendiri kan. Suatu saat nih, mana bocahku sing cilik. Nah, di luar ya anakku yang kecil tuh Azriel. Karena dia suka main Lego kan. Terus suatu saat saya tuh selalu ngomong. Pertama, sesuai budget. Nah itu paling penting lah. Sesuai budget. Yang kedua, sesuai sama umur. Azriel bisa lihat tuh, ada umurnya berapa. 3 plus, 4 plus, 5 plus, berapa. Nah dia tuh sekarang 6 ya. 6. Waktu kemarin dia minta umur 5 kalau gak salah. Nah, waktu dia umur 5, dia melihat sebuah mainan yang wah keren banget. Ya, yang namanya mainan kan packagingnya kan pasti bagus. Dia minta mainan itu, saya bilang, Azriel ini 7 plus. Pak ini tapi bagus Pak, tapi ini bagus. Oke, sekali-sekali ya kan, supaya tahu. Begitu beli, mamam tuh. Begitu ngerakit, pusing saudara. Pak bantuin, enggak, tanggung jawab sendiri saya bilang.
Pusing kan? Pusing. Sekarang begitu kalau misalnya ngelihat-lihat Lego, saya mencoba ngetes kadang-kadang, cari yang 17 atau 18. Jel, wah ini keren ya Jel. Enggak apa, pusing nanti katanya. Ngerti saudara? Kita tuh di hadapan Tuhan tuh kayak anak kecil. Kita tuh nggak bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri bahkan mungkin. Di firman Tuhan dikatakan gini, kita tuh begitu respect sama ayah kita. Ayah kita itu mendidik kita di di waktu yang sangat singkat dia bilang. Untuk mengajarkan banyak kebijaksanaan dalam hidup kita. Nah, Bapak kita di surga lebih dari itu. Kita mau taat sama ayah kita, taatlah kita sama Tuhan gini loh. Karena gini, ayah kita itu cakrawalanya umurnya berapa tahun sih? Ada yang punya papa umurnya 650 tahun ada? Enggak ada tuh. Pengetahuan, ya kan? Pengetahuan, wawasan. Kalau kebijaksanaan belum tentu ya. Pengetahuan, wawasan itu berbanding lurus dengan umur. Kalau kebijaksanaan ternyata belum tentu berbanding lurus. Tapi pengetahuan, wawasan itu berbanding lurus dengan umur. Karena semakin banyak umurnya semakin banyak pengalamannya, wawasannya, pengetahuannya, betul nggak? Kalau kebijaksanaan ya belum tentu. Nanti kapan-kapan kita bahas itulah kalau kebijaksanaan. Nah, ayah kita umurnya yang mungkin ya kan kebanyakan di bawah 100 tahun kan gitu. Wawasannya begitu beda kan sama kita kan. Anak saya umur 7 tahun dengan saya yang umur masih muda ini gitu. Kan tetap wawasan saya tetap lebih jauh dibandingkan dia. Anda nggak usah nanya Tuhan umurnya berapa. Dibandingkan kita yang masih sangat muda ini terus kita mau minterin Tuhan. Nah, kita nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk buat kita. Jadi, ya udah nikmati. Perjalanannya ini loh, masa pembentukannya nikmati, ujiannya menang. Begitu Tuhan mau, nah kali ini ada akselerasi nih. Ini salah satu contohnya anak saya. Ini lagi di bidang olahraganya dia lagi akselerasi saudara. Emang akselerasi enak? Enggak, jadwal latihan atlet dia harus datang saudara. Kegebuk-gebuk sama yang badannya lebih gede ya udah gitu loh. Mau nggak mau akselerasi ya harus ada konsekuensinya. Kita akan belajar lebih keras, betul nggak? Dan kita nggak boleh banyak ngomel di situ. Jangan banyak ngomel. Tapi begitu Tuhan tawarkan, nah ini akhir zaman ya nak ya. Jadi ada masa akselerasi. Begitu Tuhan nawarin, kamu mau nggak? Nah kalau udah nawarin udah sambar aja, mau. Yang penting ditutup dengan apa? Paksa aku Tuhan, ya kan? Paksa aku. Luruskan jalan-jalanku. Maksudnya luruskan jalan-jalanku tuh jadi gini. Akui dia dalam segala lakumu. Di Amsal itu seperti itu. Akui dia dalam segala lakumu. Maka dia akan meluruskan jalan-jalanmu. Kita bayanginnya meluruskan jalan-jalan kita tuh yang tadinya jalan berkelok-kelok jadi lurus gitu. Bukan. Meluruskan jalan-jalanmu itu maksudnya gini. Ketika kita belok tapi jalannya lurus, tas, nah lurus lagi. Nah gitu maksudnya. Itu akan rekayasa hidup kita untuk tetap di jalannya. Akselerasi. Jadi saya rindu Anda paham dengan apa yang Anda rindukan. Enggak cuma maksa Tuhan untuk kita punya target tertentu, maksa Tuhan untuk kita menerima itu sebelum waktunya. Jangan. Yang tadi saya bilang, minyak belum siap, Anda minta Tuhan nyalakan apinya. Habis minyaknya di tengah jalan, saudara. Habis minyaknya di tengah jalan. Seorang raja yang baik, dia akan mendidik suksesornya, penerusnya. Yang dididik, yang dipersiapkan itu bukan jabatan. Yang dipersiapkan itu apa? Kualitasnya. Itulah kenapa raja-raja di waktu itu, raja-raja Israel pada waktu itu, ketika seorang anak ini akil balik,
Dia bisa dibilang sebagai benar-benar putra mahkota ketika bisa bertarung dengan pembawa senjatanya dan menang. Itulah kenapa Yakub bergulat, betul? Tuhan pembawa senjata ini siapa ya? Tuhan. Ya toh, bergulat dengan Tuhan semalam-malaman. Ya kan? Begitu di blessing dikasih nama, kamu itu Israel. Apa tuh Israel? Prince of God. Bisa ngerti maksud saya saudara? Jadi yang dipersiapkan tuh kualitasnya. Jangan nolak didikan. Ya, kebaskan kebebalan dari hidup kita. Buka kuping, tahan mulut. Dengar ya. Buka telinga, tahan mulut. Maksudnya apa? Nanti Anda kalau misalnya baca di Amsal 12. Orang yang bijak menahan, jadi gini, saya coba buka ya, daripada nanti saya salah baca gitu ya. Oke, di Amsal 12. Ini ayat berapa nih? Ayat 23 kayaknya ya, kalau di versi kita. Karena yang saya tulisan nomor-nomor ayatnya nggak ada. Jadi saya baca supaya langsung runut gitu. Di situ dikatakan orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Itu maksudnya apa? Itu ketemu benar. Ayat 23. Anda tahu kebenaran bukan berarti Anda harus mengucapkan itu dengan murah. Anda tahu kebenarannya. Untuk melontarkan itu di lidah bibir kita butuh kebijaksanaan. Betul ya? Kalau kebenaran yang kita ketahui, kita sampaikan di belum waktunya, what for? Memang tentang Yusuf, ya, itu pelajaran yang baik untuk kita semua. Tuhan tahu Yusuf bakal comel, bakal ngomong apa segala macam. Dan itu salah satu rekayasa Tuhan. Yusuf dikasih penglihatan dulu, dikasih mimpi dulu di umur yang sangat muda. Terus dia cerita sama saudara-saudaranya, sama bapak ibunya. Akhirnya berapa hari kemudian digebukin, kan gitu. Itu benar, yang Yusuf lihat tuh benar gak? Benar. Nah sekarang kalau misalnya kita bicara tentang kebijaksanaan untuk menjaga lidah bibir kita. Kan kita bisa ngerti ya, Yusuf tahu kebenarannya bukan berarti dia dengan murah mengeluarkan itu di lidah bibirnya. Ada waktunya. Kalau waktunya belum, ada hadiahnya, dikebukin kan berapa hari kemudian kan. Jadi be wise. Be wise. Kebaskan kebebalan. Ada masukan dalam hidup saudara, oh itu tuh apel di pinggan emas. Terima itu, proses itu dengan baik. Amin. Nah tadi kita membahas tentang pembentukan dan ujiannya. Lalu kita mau masuk ke panggilannya. Hari ini temanya apa? Beyond the Beyond. Apa itu Pak? Judul game? Bukan. Walaupun ada game judulnya kayak gitu, Beyond the Beyond. Tapi Beyond itu di atas dari yang di atas. Dan itulah panggilan saudara dan saya. Oh ya. Apa yang membuktikan hal itu? Anda cari dalam firman, bukankah panggilan Tuhan untuk saudara dan saya untuk menjadi garam dan terang? Betul gak? Menjadi garam dan terang itu begitu pelita itu menyala, gak mungkin ditaruh di bawah gantang. Ada peninggian di situ, betul? Ada promosi di situ, taruh di atas kaki Dian. Untuk menerangi seisi rumah. Bahkan di situ dijelaskan, gak usah ribet dengan orang-orang yang mencibir kita. Kota di atas bukit tidak akan tersembunyi. Bagus itu, makin banyak yang ngeliatin kita, makin banyak yang ngeritik kita, bagus. Semakin kita bisa tahu apa-apa saja yang harus diperbaiki dalam hidup kita. Kan gitu. Amin saudara. Jadi tadi kita bicara tadi tentang
pembentukannya, itu masa sekolahnya, ujiannya di masa kita berhadapan dengan raksasa-raksasa. Sekarang kalau misalnya mau beyond the beyond, Anda masuk di dalam panggilan hidup Anda. Karena sekali lagi, Tuhan itu adil dan Tuhan tidak mau saudara dan saya terjebak di dalam keserakahan. Hari ini saya tidak akan membahas bagaimana supaya, yang tadi kan saya bahas untuk mencairkan saldonya kan? Betul ya? Dan itu yang paling senang orang. Tapi saya tidak akan membahas untuk saudara dan saya memperkaya diri. Amin. Yuk kita buka. Nah ini baru masuk khotbahnya. Guyon saudara ya, tenang aja. Di dalam Lukas 8 ayatnya yang pertama sampai 3. Ya, di situ akan Anda lihat, saya akan bacakan. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes. Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Lalu Anda nanya, apa spesialnya? Anda tahu kan kisah bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus. Dia bertemu dengan Maria Magdalena. Betul? Bahkan sebelum dia kembali ke Bapa. Betul kan? Sampai Tuhan ngomong jangan sentuh dulu. Ya kan? Kayak gitu. Lalu banyak orang mengait-ngaitkan hal ini, terutama orang-orang dunia dengan romantisme yang aneh-aneh gitu. Oh karena Tuhan Yesus sama Maria Magdalena ini pacaran. Dasmu kan gitu. Oh, pacaran gimana gitu, enggak urusan kayak gitu. Kenapa Maria Magdalena punya posisi khusus di hati Tuhan? Oh, karena Maria kan yang paling sering apa? Karena Maria Magdalena mantan apa? Mantan perempuan gak bener. Cukup sering ya dengar sharing itu ya. Cek. Ada nggak itu tertulis dalam firman Tuhan? Nggak ada. Nggak ada. Kisah Maria Magdalena mantan perempuan nggak bener. Coba cari kan sekarang kan Anda cari di Alkitab kan bisa mudah ya. Anda bisa search, Anda bisa telusuri. Ada nggak? Nggak ada. Yang tertulis adalah Maria Magdalena adalah seseorang yang pernah dibebaskan dari 7 roh jahat. Dia adalah salah satu donaturnya Tuhan Yesus. Itu kalau yang perempuan gak benar itu siapa? Kita gak usah menelusuri itu lebih jauh. Tapi kalau Anda mempelajari, ada satu ayat yang menceritakan bagaimana Yesus pada waktu itu ke rumah Lazarus. Lazarus ini saudaranya Marta. Marta ini adalah saudara dari Maria yang pernah membasuh kaki Yesus. Nah, tahu kan? Tapi apakah pasti Maria Marta ini yang mantan wanita berdosa? Belum tentu juga. Tapi ada indikasi ke situ, bisa jadi justru itu dia yang lebih dekat kalau Anda baca ayatnya. Maria Magdalena, enggak. Maria Magdalena ini orang yang dikuasai roh jahat. Dan 7 roh jahat ini juga berbicara tentang, uang. Ini Maria Magdalena, kalau nanti Anda belajar sejarahnya, dia itu kerabat dekat dengan orang yang menambang di daerah-daerah Israel pada waktu itu. Itulah kenapa Maria Magdalena ini dia pegang duit. Jadi di rombongan Tuhan Yesus yang cukup vokal tuh 3. Siapa itu? Petrus, Maria Magdalena, terus yang ngomel-ngomel pada waktu dia memecahkan kepala dari buli-buli untuk meminyaki Tuhan Yesus. Siapa?
Yudas yang sok pinter. Ini kan bisa buat ngasih makan orang kan kayak gitu ya. Betul ya? Yang vokal ini 3 ini. Ya kan? Petrus dengan keunikannya. Ya kan? Bentar-bentar oke, bentar-bentar oke banget gitu kan Petrus itu. Bentar ngelihat Tuhan Yesus gitu ya. Yang saya kagum tuh sama Yohanes. Dia begitu intim sama Tuhan sampai cuma waktu ngelihat melongok masuk ngelihat kubur Yesus, ngelihat kain penutup muka yang dilipat itu dia langsung tahu ini Tuhan. Ketika di Danau Galilea ngelihat dari kejauhan, siapa yang pertama yang menyadari? Yohanes. Pengenalan akan Tuhan tuh kayak gitu. Ngelihat dari jauh gak ada yang sadar. Siapa? Tapi yang menyadari Yohanes. Tapi yang istilahnya yang bergejolak berapi-api. Siapa? Petrus. Wah, langsung buka baju. Ya kan? Oh, itu Yesus. Buka baju, nyemplung air, biur. Udah dia yang ngajakin murid-murid mancing kan gitu. Dia yang ngajakin murid-murid untuk cari ikan, dia ninggalin. Biar aku dulu yang nyamper ke Big Boss kan gitu. Begitu nyamper ke Tuhan Yesus, apakah kau mengasihi aku? Wah, nangis ya kan. Sebentar berapi-api, sebentar nangis. Begitu Tuhan Yesus ngasih tahu, gini cara kamu mati untuk memuliakan namaku. Baru nangis nih tadi nih. Gara-gara ditanyain, apakah kau mengasihi aku? Baru nangis. Udah gitu dia nanya apa? Nah terus ini murid yang kamu kasih ini matinya gimana? Ayo bayangin. Antik kan? Itulah Petrus. Ya Petrus dengan segala keantikannya. Yudas karena dia merasa dia bendahara. Dan Maria Magdalena karena dia memang orang kaya dan dia pegang uang. Cukup vokal. Itulah kenapa nanti ya ini ada kok ada satu ini tentang Maria Magdalena dibuat kayak apa ya? Kayak bukan film kayak drama gitu, tapi bukan dokumentasi juga, kayak Discovery Channel gitu loh saudara. Tapi tentang Maria Magdalena itu dijelaskan kenapa sampai akhirnya Maria Magdalena itu begitu spesial. Anda bayangkan ya, Yohanes sama Maria ibu Yesus itu bisa mengikuti Yesus itu cukup aneh. Laki-laki manapun gak ada yang bisa deket karena apa? Takut. Tapi Maria ibu Yesus dan Yohanes itu bisa ngikutin terus karena ada Maria Magdalena. Karena Maria Magdalena juga dekat dengan pemerintahan pada waktu itu. Ini orang hebat saudara. Dia spesial. Dan ada satu lagi sebenarnya dalam firman Tuhan. Bukan satu lagi, banyak lagi. Tapi gini, dari situ kan Anda akan paham bahwa sebenarnya panggilan saudara dan saya ini bukan tentang memperkaya diri, bukan tentang mencari kebahagiaan seperti yang dunia ajarkan. Anda mau mencari kebahagiaan itu ilusi. Ilusi. Kebahagiaan itu ilusi saudara. Orang yang mencari kebahagiaan akan mendarat di namanya pulau yang namanya keserakahan. Ada tuh saudara saya ketemu dengan orang-orang antik-antik ini beberapa masa terakhir ini. Maksudnya ada orang-orang yang senengannya apa? Ngeliatin duit numpuk itu loh seneng. Kayak Paman Gober. Ya kan berenang tuh di lautan koin kalau nggak benjol semua kan gitu. Tapi ada yang seperti itu, ada. Bahkan saya aku gak bisa cerita terlalu ini. Ya intinya ada orang yang kaya banget. Kaya. Banyak duitnya lah, tapi tidak diberkati menurut saya. Ya kan saya pernah bahas ya, bedakan antara kekayaan dan berkat. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya tidak ada kesusahan di dalamnya. Namun ketika kekayaan itu datang dan itu bukan berkat dari Tuhan, pasti datang bersama dengan kesusahan. Kesusahannya apa? Macam-macam. Entah itu kesusahan yang dibayar hari demi hari atau kesusahan yang dibayar di kekekalan. Nah, pilih sendiri. Anda jatuh cinta dengan hal yang sangat berbahaya itu.
Kembali lagi, orang yang mencari kebahagiaan, dia akan terjebak di dalam yang namanya keserakahan. Atau kalau dia nggak terjebak di yang namanya keserakahan, dia akan terjebak di dalam yang namanya kehampaan. Dia akan nggak ngerti, kok hidup nih hampa-hampa aja, kok gini-gini aja ya. Karena apa? Karena tubuh saudara dan saya ini tidak dirancang untuk mengalami kebahagiaan terus-menerus. Tubuh saudara dan saya ini dirancang untuk hidup perjalanan keserupaan dengan Kristus. Artinya ada prosesnya, ada kemenangannya, ada prosesnya, ada kemenangannya. Apa sih Anda terjemahkan kebahagiaan itu apa sih coba? Oh, kebahagiaan itu ketika aku punya mobil tertentu misalnya gitu ya. Mobil apa gitu. Wah, aku kalau punya mobil itu aku akan bahagia. Oke lah, dikasih bleng. Tunggu 3 bulan masih bahagia? 6 bulan masih bahagia? 1 tahun masih bahagia? Wah, aku bahagia Pak kalau aku bisa jalan-jalan. Oke, lu jangan jalan-jalan, tinggal di sana. Masih bahagia? Ilusi itu. Dengan istilah pursuit of happiness. Setiap orang itu punya hak untuk mengejar kebahagiaannya. Rusak hidup orang gara-gara hal-hal yang kayak gini. Tapi orang yang mengejar damai sejahtera, mengejar kebenaran, itu kekal. Makanya yang Tuhan berikan itu apa? Damai sejahtera yang melebihi segala akal. Beda saudara, beda. Itu another level. Amin saudara. Nah jadi kembali lagi kepada panggilan saudara dan saya. Ketika Anda melihat Maria begitu spesialnya di hadapan Tuhan. Karena apa? Ada keterlibatan di dalam kegerakan Tuhan. Anak saya ini sekarang kan dia lagi pusing untuk ngatur kurikulum yang nanti dia akan jalani selama 3 tahun ke depan. Jadi dia cek yang namanya bakat yang dia punya, karakter yang dia punya, apa segala macam. Lalu ada sekarang ini dia sedang PR-nya mumet saudara. Menurut saya mumet. Dia dikasih gini, umur 25 tahun kamu mau ngapain? Umur 20 tahun ngapain? Terus umur 17 tahun atau 18 tahun mau ngapain? Targetnya harus jelas. Pelajari profesi apa yang 10 tahun mendatang punah. Jangan terjebak di situ. Wah, dia udah ngitungin itu semua dia ini. Dan Anda akan ngeliat gini, loh. Hidup saudara dan saya ini sebenarnya di hadapan Tuhan. Dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Sadar nggak sadar kita dibawa ke situ. Anda dan saya akan maksimal di hadapan Tuhan di jalur yang mana? Anda bisa lihat dalam kehidupan Anda nih loh. Dan ketika anak saya sampai bilang kayak gini, ini sama saja Sarah. Nanti Sarah bisa tahu tujuan mimpi Sarah itu apa, saya bilang. Ketahuan nanti dari situ. Pengennya apa? Memperkaya diri. Ya kan? Kan ada orang-orang yang cuma ya gak ada impian, yang penting sekedar hidup. Menurut saya itu bukan hidup, cuma nunggu mati aja itu orang-orang yang kayak gitu. Dalam perjalanan hidupnya autopilot semuanya. Makan tidur. Nggak ada tujuan, nggak ada value, nggak punya fungsi buat orang lain. Itu apakah itu bisa disebut dengan kehidupan? Enggak lah menurut saya. Tapi dari dia ngalor kayak gini, dia tahu ini ternyata goalku ini apa? Apakah untuk aku mau jadi saluran berkat, mau ikut dalam kegerakan kerajaan Allah, atau cuma sekedar memperkaya diri, ketahuan. Nah sekarang kita mau jujur masing-masing ke diri kita sendiri. Tanya nih sama diri kita, nggak usah dijawab di tengah-tengah ini ya. Tapi kita tanya jujur sama diri kita. Mimpi kita terbesar itu apa? Ya wis Pak, yang penting hidup nyaman, damai, saya nggak ganggu orang, saya bisa nyaman dengan keluarga. Ya ampun saudara, mimpi Anda dangkal sekali dibandingkan dengan mimpi yang Tuhan taruh dalam hidup Anda, yang potensi-potensi yang Tuhan sudah taruh di DNA Anda.
Anda bayangkan dari kecil Anda sudah punya bakat dan lain sebagainya, karakteristik dan lain sebagainya. Ketika Anda mengalami yang namanya baptisan air dan roh, itu DNA baru dicangkokkan dalam hidup Anda. Bleng. DNA ilahi itu mendadak diaktifkan semua. Lalu mimpi kita cuma sekedar ya udah makan tidur, yang penting hidup tenang. Mohon maaf, dangkal sekali saudara. Dan Tuhan adil. Anda mau dengarkan tentang khotbah tentang kelimpahan model kayak gimana pun, tapi kalau pemikiran Anda fokusnya untuk pengen nyopet Tuhan, kasarannya seperti itu. Sorry saudara, kita gak bisa nipu Tuhan. Ngerti kan ya maksudnya? Fokusnya pengen nyopet Tuhan, wah mendekat ke hadirat Tuhan gini. Supaya apa? Supaya dapat kelimpahan yang enggak saudara, Anda gak bisa tipu Tuhan. Ketulusan saudara dan saya itu terbaca di hadapan Tuhan. Kita ini telanjang di hadapan Tuhan. Anda tahu kalau misalnya Anda pernah mengalami bertemu sama Tuhan, dibawa sama Tuhan ke surga, ketemu ngobrol sama Tuhan. Apakah Anda bawa kepalsuan-kepalsuan yang ada di kepala kita? Enggak. Saya ditanya sama Tuhan, Chris kamu serius ya dari sekarang ya? Jalan di jalan yang aku siapkan. Tahu jawaban saya apa? Nanti aku dapat apa Tuhan? Ya itu aslinya saya. Nanti aku dapat apa? Wah transaksional itu, iya betul. Ya kalau yang terakhir kemarin kan waktu saya mau pindah rumah. Tempat A, B, C, D, E. Saya bingung nih Tuhan pindah yang mana Tuhan, pindah yang mana. Suatu saat di dalam mimpi saya dibawa ngobrol sama Tuhan. Terus aku tanya sama Tuhan yang mana Tuhan. A, B, C, D, E. Yang mana Tuhan. Tuhan ngomong gini, yang mana aja Chris. Kamu pilih yang mana? Aku izinkan, aku berkati. Terus di mimpi itu saya nangis saudara. Saya nangis sembari ngomong gini, jangan yang cuma sekedar engkau izinkan Tuhan. Yang engkau mau yang mana? Kekuatanku jalan sampai detik ini karena kita punya kemesraan. Aku gak rela kehilangan 1% pun dari itu. Sembari nangis saudara. Wah kelihatannya keren ya. Pas bangun saya deg-degan saudara. Ngapain ngomong kayak gitu gitu. Tapi kita nggak tahu itu. Sometimes itu tersembunyi di roh Anda. Ya saya nggak tahu ya itu saya atau Roh Kudus yang membawa saya untuk ngomong kayak gitu, kita nggak tahu. Yang saya tahu Roh Kudus memampukan kita. Kita nggak ngerti kepalsuan-kepalsuan yang kita timbun di kepala kita. Begitu kita hadapan sama Tuhan. Yang di bawah sadar itu loh yang keluar. Begitu mau meluk Tuhan istilahnya. Tangan kita nih ngerogoh-rogoh. Ngerogoh-rogoh Tuhan ini dompetnya di mana ini dompetnya ini. Gitu. Yang dicari tangannya bukan wajahnya. Kan kemarin saya pernah bahas. Harusnya Tuhan ini menjadi primer dalam hidup kita. Kebutuhan utama dalam hidup kita. Bukan yang sekunder. Betul ya? Baru yang lainnya itu sandang, pangan, papan dan lain sebagainya itu efek samping lah saudara. Tapi kan kita kalau ngirim anak-anak kita misalnya ya kuliah di luar negeri atau kerja di luar kota, di luar negeri atau di mana. Kita kan orang tua kan kadang-kadang suka gini. Nanti di sana kerja yang benar ya nak. Yang sukses. Jangan lupa cari Tuhan gitu. Jadi yang mana yang primer? Yang sukses dulu. Gitu. Ya, otak kita ini kebolak-balik kadang-kadang. Kita gak sadar. Lalu ketika kita kembali lagi. Kita memahami nih Maria kayak gitu. Spesial di hadapan Tuhan. Dan itulah kenapa Tuhan limpahkan semuanya. Ini 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul. Saya udah pernah bahas. Kenapa rotinya sisa 12 bakul? Karena rotinya sesuai dengan yang Tuhan mau. Masih ingat ya saudara ya? Ikannya dibagi-bagikan sesuai dengan yang mereka mau. Engkong Yusak kalau gak salah pernah bahas hal ini. Pak Agung apa Engkong Yusak? Lupa saya. Roti sisa 12 bakul. Bukan perkara ikannya sisa terus dilepasin Danau Galilea hidup lagi. Enggak.
Karena ikannya sesuai dengan yang kita mau, sesuai dengan yang manusia mau. And it's just enough. Loh, Tuhan tuh adil. Ketika di dalam kehidupan kita ini cuma hidup untuk diri kita sendiri. Kita nih pusat dari kebutuhan semuanya itu tentang kita saja. Tuhan tuh adil. Anda mau dengarkan khotbah kelimpahan model kayak gimana pun saudara. Kita gak bisa tipu Tuhan. Oh, rumusannya kayak gini supaya duitnya. Nggak bisa nipu Tuhan. Nggak bisa. Memang kita tuh selalu tergiur dengan yang namanya kelimpahan, kekayaan dan lain sebagainya memang. Tapi jangan lupa Tuhan Yesus kan ngajarin kita doa Bapa kami apa? Our daily bread, secukupnya. Betul nggak? Dan di dalam keadilan Tuhan, kalau Anda tidak egois, secukupnya ya mau gak mau lebih dari cukup. Kan gitu. 15.000 orang kenyang, Anda kenyang, sisa 12 bakul. Itu secukupnya versi Tuhan. Kalau kita untuk diri kita sendiri. Gini. Yuk kita buka satu lagi deh. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayatnya 5 sampai 10. Nanti akhirnya saya akan rangkai dengan baik saudara. Maksudnya saya akan mencoba merangkai dari apa yang dari pertama saya sampaikan. Kalau Anda bisa menangkap ini semua, jangan jadikan ini cuma sekedar pengetahuan. Please. Karena ketika Anda tahan ini sebagai pengetahuan, percayalah ini bukan terakhir kalinya mungkin ada pembahasan tentang hal ini. Mungkin beberapa waktu ke depan Anda akan dengar lagi. Tapi ini otak kita tuh kadang-kadang bekerja kayak gini. Ketika itu kita simpan sebagai pengetahuan, kita menolak diri untuk mengerjakan hal itu. 2 kali, 3 kali, seterusnya, maka hal itu akan dianggap murah di kepala kita. Sampai akhirnya kerinduan untuk mengerjakan itu pun gak ada. Nah kalau misalnya Anda tangkap dan Anda mulai ubah cara berpikir Anda ubah hati Anda, dan Anda jalani dalam kehidupan, setelah Anda menerima kebenarannya, nanti Tuhan akan bawa saudara, untuk Anda bisa menjalani itu semua. Jadi saran saya, jangan tunda ketika Anda mendapatkan rema dari Tuhan, jangan tunda untuk mempraktekannya. Contoh, hineni. Cukup sering kan dengar kata hineni? Cukup sering ya? Untuk orang-orang yang begitu mendapatkan pewahyuan ini dan mengerjakannya, sampai kapanpun hineni atau hineni ini akan tetap mahal dalam hidupnya. Tapi untuk orang-orang yang cuma mendengar sebagai pengetahuan aja, kata-kata ini menjadi murah. Bisa ngerti maksud saya? Kata-kata ini akan murah. Hineni, Anda tahu kan? Ketika Tuhan, siapakah hambaku yang aku utus? Jawabannya apa? Ini aku, utus aku. Hineni. Nanti kan kalau di dalam resapan bahasa Arab, ini ana. Oh ya, ini ana. Nanti kalau di resapan bahasa Indonesia, ya ini aku. Ineani, hineni. Anda dengar kebenarannya, Anda tidak mempraktekkan. Itu nanti begitu usang saudara, Anda untuk mempraktekannya juga udah malas. Dengar lagi khotbah tentang itu lagi. Ketika Anda mempraktekannya gampang putus di tengah jalan. Itulah kenapa begitu Anda tangkap remanya, tangkap kebenarannya, besok langsung ambil keputusan. Langsung praktekkan saudara. Sebelum potensinya itu dalam tanda kutip ya, Anda membuat hal itu terkurung dalam diri Anda. Benih yang jatuh ke tanah yang baik adalah orang yang menerima dengan hatinya yang baik dan mengerjakan dengan ketekunan. Ada yang jatuh di jalan, dengar, lalu diambil sama burung, diambil sama setan. Ya kan? Ada yang dihimpit sama semak belukar di samping-sampingnya.
Di situ dibilang bahwa orang mempraktekkan hal itu lalu dihimpit dengan proses dalam hidupnya, termasuk dihimpit dengan kekayaan juga. Pastikan saudara dan saya menjadi tanah yang subur. Terima dengan hati yang baik, kerjakan dengan ketekunan. Ketekunan itu garis bawahi, artinya ini tidak instan. Tapi di masa percepatan Anda akan melihat percepatan di situ. Lanjut ya, 1 Raja-Raja 3 ayatnya 5 sampai 10. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikian hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian dan seterusnya. Nanti Anda akan melihat bahwa Tuhan bahkan menambahkan apa yang Salomo enggak minta. Betul enggak? Coba gini, Anda cek. Kenapa kok gini ya? Salomo itu doa tuh keren. Menurut saya ya. Bahkan sebelum dia dapat hikmat. Ya kan, ini mungkin anak saya ini sekarang lagi pusing kok misalnya presentasi sesuatu ke saya, presentasi sesuatu ke gurunya, nganuin proposal apa segala macam. Enggak apa-apa, it's okay. Salomo juga memulai dengan itu, dia nyusun proposal ke Tuhan tuh. Dan itu sangat baik. Dia ceritakan kondisinya, dia ceritakan ini kebutuhannya kayak gini kayak gitu. Dan dia kasih tahu tujuannya apa, baru dia kasih tahu, aku butuh apa. Saya mau tanya, Salomo sebenarnya dia meminta sesuatu untuk dirinya atau tidak? Dia meminta sesuatu untuk orang banyak, betul? Dia minta hikmat, tujuannya supaya apa? Supaya dia menjadi raja yang bijak. Langsung dikasih sama Tuhan, bahkan lebih-lebihannya dikasih sama Tuhan. More than enough enggak? Bukan cuma 15.000 orang makan kenyang tuh. Sisa 12 bakul. Coba gini ya. Saya runutkan tadi dari awal. Pahami panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Pahami itu. Rangkai setiap puzzle yang sudah Anda jalani sampai detik ini. Nanti Anda akan menemukan kecenderungan-kecenderungan warna yang sama sehingga Anda bisa menemukan puzzle-puzzle selanjutnya untuk Anda jalani hari esok. Pak, boleh nggak Pak aku tes bakat minat dan lain sebagainya? Boleh, tapi jangan lupa rangkai apa yang sudah engkau alami. Lalu pelajari pertemuanmu dengan Tuhan. Musa bertemu sama Tuhan seperti itu dan panggilan dia dengan Tuhan. Anda melihat Musa jalan dengan keintiman, namun Musa juga jalan dengan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa Israel. Betul ya? Lalu ketika Anda melihat lagi siapa? Joshua contohnya. Ketemu sama Tuhan sebagai panglima bala tentara lah, betul ya? Anda melihat perjalanan Joshua, peperangan menaklukkan. Ada warnanya tuh saudara. Daud, Anda pelajari, semuanya itu ada warnanya dan seringkali itu kelihatan dari bagaimana ketika saudara dan saya pertama kali ketemu sama Tuhan. Tapi gini ya, kita juga harus fleksibel.
jangan kaku. Wah, aku ketemu sama Tuhan pertama, aku katakanlah aku sebagai pemain musik. Wes pokoknya aku cuma mau main musik aja, nggak bisa kayak gitu. Enggak. Jangan taruh passion saudara di kegiatannya, jangan. Taruh passion Anda ini untuk menyenangkan hati Tuhannya, di tujuannya. Fleksibel saudara. Gak bisa si Yusuf, panggilanku nih raja. Waktu dia dibeli sebagai budak, aku gak bisa kerja sebagai budak ya. Mohon maaf, panggilanku raja, panggilanku adalah memerintah. Mana bisa kayak gitu saudara. Itu nolak didikan. Ikuti aja, fleksibel, tapi pastikan apa yang ada di hadapan Anda, kerjakan. Sebaik yang bisa Anda kerjakan. Hasilnya serahkan ke Tuhan. Daud contohnya. Baru diurapi sama Samuel. Langsung jadi raja enggak? Enggak. Begitu Samuel pulang, babehnya bilang, gembalain domba lagi. Oh enggak bisa, raja ini. Mana bisa kayak gitu saudara? Dia latih dirinya, dia persiapkan dirinya. Dia persiapkan hikmatnya, dia persiapkan kemampuannya, skillnya, mentalnya. Pastikan apa yang Anda kerjakan di hadapan Anda, kerjakan yang terbaik yang bisa Anda kerjakan. Itu porsi saudara dan saya. Porsinya Tuhan menyempurnakan hasilnya. Di dalam setiap panggilan apapun yang Tuhan berikan dalam hidup Anda, jangan fokus dengan hasilnya. Fokus dengan apa yang kita kerjakan. Udah aku usahakan yang terbaik belum? Amin. Maka Anda akan mengalami namanya percepatan demi percepatan. Proses itu enggak keliling 40 tahun di padang gurun saudara, enggak. Ngelawan raksasa, deng, Anda tumbangkan, menang, masuk lagi next level. Anda tumbangkan lagi, masuk lagi next level. Kasarannya gini deh, saya mau kasih tahu saudara. Anda mengalami problem dalam kehidupan Anda kan? Permasalahan dan lain sebagainya. Sadar nggak bahwa itu kalau Anda mau menang, kan tadi saya bilang bahwa kebijaksanaan kadang-kadang belum tentu berjalan lurus dengan umur kan? Kenapa? Karena setiap orang gini ya, kenapa ada orang yang umurnya cukup berumur tapi kok kebijaksanaannya nggak segitunya? Kenapa? Karena tergantung dari kemenangan-kemenangan yang dia hadapi di dalam proses hidupnya. Kan ada orang-orang yang, sorry ya, 40 tahun terjebak di dalam ngutang lagi, udah gitu nambah lagi, ya nggak menang-menang, urusannya itu terus, dikejar-kejar sama debt collector terus, ada kan yang kayak gitu. Dia masuk dengan setia, dia masuk ke lubang yang sama. Kan kayak gitu. Ya kan bisa dibilang kesetiaan juga. Kesetiaan yang bodoh tapi kalau menurut saya. Setia sama bebal itu tipis loh. Anda nggak bisa bedain orang bebal dan setia kan. Ini bebal atau setia nih. Kan gitu. Ya toh? Orang yang bebal tidak memahami kebenaran yang harus dia pilih. Tapi orang setia, dia ngerti apa yang dia kerjakan. Dan dia tidak menolak didikan. Apa yang masuk, koreksi dan lain sebagainya. Dia bisa proses itu dengan baik. Itu kesetiaan. Bisa ngerti maksud saya saudara. Nah kembali lagi. Yang tadi saya sampaikan. Pahami panggilan Tuhan dalam hidupmu. Mulai maksimalkan apa yang sekarang saudara dan saya kerjakan. Namun sekarang cara berpikirnya dan sikap hatinya, arahnya gak mungkin bisa langsung dibalikin kayak gini, gak bisa. Pelan-pelan, dimiringin. Yang tadinya tujuannya adalah untuk supaya apa? Memperkaya diri, jujur, bener gak? Iya, wong saya kayak gitu juga kok dulu. Sekarang juga mungkin ada dikit ya. Tapi kan ya harus bertobat, begitu muncul lagi bertobat, kan kayak gitu. Tuhan ngajari tahun kemarin, bikin safety net gini-gini. Wah udah begitu udah numpuk gitu, rodok tenang gitu. Safety net ini. Begitu Tuhan minta, nah ketahuan kan. Bergantungnya sama siapa? Sama Tuhan atau sama duit? Ya toh? Rela.
belum tulus. Masih ngomel-ngomel di sini. Istri saya tahu, aku yang ngomel-ngomel ya Ma ya. Ngomel saudara. Tapi kan kita perjalanan. Mungkin supaya keluar ketulusan butuh beberapa kerelaan dulu. Jalani gak apa-apa sampai tulus. Sampai akhirnya tuh ketika tulus itu apa? Anda gak ribet sama tuayannya. Anda mengerjakan sesuatu, Anda melepas sesuatu, tahu Tuhan senang, and that's it. Itu udah lebih dari cukup. Gak ribet sama tuayannya. Nah itu pendewasaan saudara. Jadi arahkan tadinya untuk memperkaya diri. Ya kan? Tadinya untuk ngumpulin duit. Mencari laba. Ya kan? Ya kan mencari laba. Kalau bisa nginjak orang kita cari laba. Kadang-kadang dunia kan mengajar kita seperti itu. Mulai digeser. Nah. Ini bukan untuk mencari laba. Bukan untuk ngumpulin duit. Nah. Mulai gitu. Supaya aku bisa jadi garam dan terang. Geser. Jadi garam dan terang itu apa? Supaya apa yang aku kerjakan jadi value buat orang lain. Ya toh? Loh, Anda kalau misalnya ada yang jualan sate, rindukan. Anda jual sate ini, orang yang makan itu merasakan value yang Anda kerjakan. Bukan cuma urusan Anda nyari duit. Enggak. Katakanlah ini orang makan di warung Anda atau di restoran Anda, ini kelihatan stres atau kayak gimana, Anda bisa sapa atau kayak gimana, dan itu bisa melegakan dia, memberi dia kekuatan. Who knows? Anda kalau punya value, percayalah Anda gak akan kekurangan saudara. Bahkan di lingkungan saudara, Anda tinggal dimanapun, Anda punya value nih. Percayalah kalau ada tetangga Anda tahu, ada sesuatu yang mereka bisa bantu, mereka akan rebutan pengen bantu saudara. Ya kan, yang Nes sekarang ini kan dulu saya kan tinggal di situ saudara. Ya teman-teman tahu lah hubungan saya sama tetangga-tetangga di situ gimana. Saya parkir, ya saya nggak minta, ya ditutupi pakai kardus. Ya toh. Kok mau nggak tak cuciin? Apakah saya ngasih sesuatu ke dia? Enggak. Saya juga enggak bilang bahwa terang saya bersinar begitu terangnya. Enggak. Usahakan hal itu. Usahamu itu dihargai sama Tuhan. Tuhan akan sempurnakan. Effort Anda ternyata hanya bisa mengalahkan 3 raksasa. Di dalam anugerah Tuhan 30 raksasa tumbang di saat yang sama. Pelajari pada waktu Joshua perang dengan waktu itu gabungan 3 kerajaan, itu jumlah pasukan mereka, jumlah pasukan musuh tidak terhitung banyaknya seperti pasir di laut. Anda jangan bayangin Joshua berhadapan dengan orang-orang yang tingginya sama itu apa gini ya, pasukan segitu banyaknya raksasa semua. Betapa mengerikannya peperangan itu. Saya pernah kasih gambarnya kan di sini kan saudara pernah lihat kan, itu raksasa semua. Tapi di situ dijelaskan penyertaan Tuhan seperti kepada bangsa Israel. Tuhan kirimkan apa? Bukan lebah, apa namanya kemarin yang tabuhan. Tabuhan tahu kan? Hornet. Itu yang lebah yang gedenya segini-segini loh saudara. Wah, ditindik pakai itu lumayan saudara, bengkaknya saudara ya. Sebelum bangsa Israel maju, itu hornet udah nyerbu mereka semua. Udah kalang kabut semuanya. Mau raksasa segede apa, diserbu satu raksasa, gak usah banyak-banyak deh, 30 aja. Ayo. Apa gak kalang kabut? Kalau aku sih enggak Pak, ayo coba, mau nyoba, ayo. Kalau mau nyoba gak usah hornet deh, hornet kegedean. Kalau ada sarang tawon, coba cemes, lihat nanti ya. Langsung kardio nanti saudara. Lari nanti, iya. Ya kan? Jantung sehat, kulit menebal. Ya kan, kulit tebal karena apa? Kena sengat, ya kan? Anda bayangkan. Dan gak cuma itu, gak cuma diserbu sama hornet tuh mereka. Batu-batu berjatuhan dari langit, betul? Lalu ditulis di situ yang dibunuh sama bangsa Israel dan yang mati oleh terbunuh oleh batu-batu yang jatuh itu lebih banyak kena batu yang jatuh. Anda bayangin, itu mendadak di surga mungkin Tuhan gini. Yuk kita buka portal, ayo malaikat kumpul, kita ada games hari ini.
Nah, ya kan? Malaikat yang ini udah ngumpulin batu dari bumi, yuk kita rame-rame gamesnya banyak-banyakan ngelempar raksasa, ya kan? Dus, kan kayak gitu saudara. Anda bayangkan. Tapi bangsa Israel tetap harus turun berperang enggak? Jangan tolak peperangan itu. Ikut Tuhan tuh butuh nyali, butuh. Tapi kekuatanmu yang tidak seberapa, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Nggak usah takut saudara. Panggilan saudara dan saya ini sangat besar untuk jadi berkat. Nah ini tergantung saudara mau tangkapnya segimana. Iya tah, Anda gini ya, iyakah misalnya nih Anda punya hati untuk jiwa-jiwa, untuk mengadopsi satu desa misalnya atau berapa desa, untuk bisa Anda mentori dan sebagainya. Iya tah Tuhan gak siapin. Tuhan siapin saudara. Kemarin kan Pak Jo kan sempat ngitung-ngitung, wah ini ternyata buat sumur ini segini gede ya. Kebutuhan dan pengeluarannya. Sebenarnya kalau boleh dicairin lagi lumayan nih. Kan? Untung Tuhan tidak sedang bercanda juga kan gitu ya. Mau refund bener ya kan. Runyam kita kan. Tapi Anda bayangkan, Tuhan mampukan enggak? Mampukan, lebih dari cukup. Anda nggak usah tanya lebih dari cukup atau tidak. Anda bisa lihat kan. Langsingan gitu kan. More than enough saudara. Tuhan adil. Jangan serakah. Kalau Anda mau masuk dalam panggilan ini. Yang tadi saya kesaksian. Safety net saya ternyata di awal tahun. Tuhan minta. Itu kita gak pernah kepikir tuh mau balik kapan apa segala macam terserah. Tapi saya mau bersaksi. Di waktu yang tidak cukup panjang saudara. Tuhan balikin dikit. Tuh, sampai kita tuh bingung. Loh Tuhan, lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Serius saudara, Anda gitu. Percayalah yang menjebak kita itu adalah keegoisan kita. Itu menjadi tembok yang begitu tebal. Terobos itu. Jadi garam dan terang. Promosi akan terjadi dalam hidup Anda. Pelita yang percaya akan ditaruh di atas kaki Dian. Promosi akan terjadi dalam hidup Anda. Anda gak usah percaya sama saya. Percaya sama firman Tuhan. Amin saudara. Jangan egois. Pelajari panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Masuk dalam kegerakan Tuhan. Amin. Mulai arahkan hati kita yang tadinya salah. Mulai dibelokkan. Nah, ini bukan tentang cari laba, bukan tentang cari uang. Tapi bagaimana supaya kerajaan Allah boleh nyata dalam hidupku. Radiasi kerajaan Allah nyata dalam hidup saudara dan saya. Saya mau kasih tahu, Anda tidak akan kekurangan suatu apapun. Amin saudara. Kita tutup Alkitab kita. Kita perjamuan. Oke. Semuanya sudah dapat ya perjamuan? Oh belum, yuk kita doa dulu. Kita tutup dulu, kita berdoa. Tuhan, Engkau meteraikan semua benih yang Kau taburkan hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, panggilan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau masuk dan kami mau maksimal bersama dengan Engkau. Ajari hati kami Tuhan, ajari hidup kami Tuhan. Dan Engkau yang melatih tangan kami sehingga bisa melengkungkan busur tembaga. Di dalam nama Tuhan Yesus, potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kami, semuanya boleh aktif kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kerajaan Tuhan, radiasi kerajaan Tuhan, boleh nyata dalam hidup kami. Semua tembok-tembok yang dibangun kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, berbahasa lidah saudara. Shekirata karya ralapata karya. Kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, tembok kebebalan
yang kami tidak sadar ada dalam pikiran kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, malam ini runtuh dalam nama Tuhan Yesus. Cara berpikir yang salah, hati yang salah, hati yang egois, cinta akan uang, kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kami kebaskan keluar dari hidup kami. Kami mau maksimal bersama denganmu Tuhan. Kami mau maksimal dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan semuanya. Tidak ada benih yang kering, tidak ada benih yang mati, tidak ada benih yang kerdil. Semuanya boleh berakar dengan kuat, bertumbuh dengan sempurna dan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Mari saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Pastikan saudara sudah menerima roti dan anggurnya. Ada yang belum? Yang belum boleh angkat tangan. Udah? Oke. Lakukan dengan hikmat. Tuhan, kami angkat Tuhan perjamuan ini di atas kepala kami. Roti dan anggur ini, tubuh dan darah-Mu, perjanjian baru dan kekal, nyata dalam hidup kami. Ketika kami makan tubuh dan darah-Mu Tuhan, DNA ilahi dalam hidup kami semuanya aktif. Terjadi persekutuan yang indah antara kami dengan Engkau. Kami di dalam-Mu dan Kau bertahta dalam hidup kami Tuhan. Darah-Mu mengalir dalam setiap peredaran darah kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, pengudusan terus terjadi dalam hidup kami. Layakkan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami makan tubuh dan darah Yesus Kristus. Mari kita makan dan minum. Habiskan saudara. Mari kita mengambil waktu untuk mengucap syukur atas perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Kau semakin nyata dalam hidup kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, persekutuan yang indah antara kami dan Kau terus terjadi Tuhan. Hari demi hari semakin lekat dan kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Pribadi-Mu nyata Tuhan. Pribadi-Mu nyata dalam hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi kami mau berkatakan, bukankah potensi yang Kau berikan dalam hidup kami semuanya ada untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bawa kami masuk di dalam kegerakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya boleh maksimal, sempurna seperti yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang sudah menerima katakan sama-sama. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.